yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu secara detail ya. Perlu diingat guys, karena yang kita lakukan sekarang sifatnya energi general ya. Jadi bijak-bijaklah dalam ambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, silahkan booking aja. Hubungi kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya kita ke topik pembahasan. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang digariskan menjadi pasangan sah kamu. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang digariskan menjadi pasangan sah kamu. Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia memiliki perbedaan usia yang cukup jauh. Dan di kartu Pack of Cup ini menandakan bahwa pasangan kamu ya, tapi nggak semua, beberapa di antara kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang usianya lebih muda di bawah kamu. Meskipun adanya perbedaan usia di antara kalian, tapi itu bukanlah suatu penghalang dia untuk tetap terus memperjuangkan kamu sampai kebahagiaan yang dia inginkan tercapai. Wow, menarik ya. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu. Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu. Oke. Jika dilihat dari energinya, kamu dan dia sepertinya pernah terikat dalam sebuah hubungan di masa lalu, tetapi karena adanya suatu perselisihan, karena adanya perbedaan selisih paham, sehingga membuat hubungan kamu dan dia di masa lalu berakhir. Meskipun sudah berakhir hubungannya, tapi saya melihat ya bahwa kamu dan dia masih memiliki ikatan benang merah yang sangat kuat, yang menandakan ya, entah dalam waktu dekat, saya merasa bahwa orang ini akan terkoneksi kembali dengan kamu, tapi dalam fase yang lebih baik daripada yang dulu. Karena sampai detik ini saya melihat bahwa hati dia masih sering ya merasa bergejolak memikirkan kamu. Bahkan bisa dibilang orang ini gagal move on ya. Tidak bisa melupakan kamu karena terlalu banyak sekali kenangan manis ya yang tidak bisa dia lupakan. Dan dia menganggap bahwa kamulah satu-satunya orang yang sangat berharga ya, dan sangat tidak bisa dia lupakan. Seperti itu. Kita akan coba lihat lagi siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu. Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu. Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu. Wow, menarik ya. Ada kartu The Judgment. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Meskipun kamu dan dia selalu dihadapkan sama situasi yang sulit, tetapi orang ini dia selalu berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berharap agar hubungan kalian lebih dimudahkan lagi. Karena orang ini sangat mencintai kamu dan dia sangat berharap bahwa orang ini bisa memiliki kamu seutuhnya, bukan menjadi seorang pasangan ya, tetapi dia berharap bahwa kamu tuh bisa menjadi istrinya kalau kamu cewek, dan dia berharap kamu bisa menjadi suaminya kalau kamu cowok gitu ya. Memang yang aku rasakan di kaliku kehidupan di dalam hubungan kamu tuh sangatlah berat ya. Termasuk mungkin ya, kamu tuh pernah dihadapkan sama situasi putus nyambung. Mungkin kamu pernah ditarik ulur sama dia ya. Mungkin ada juga di antara kamu atau dia yang pernah kehadiran pihak ketiga, tetapi semua itu sudah kalian lewati, yang menandakan bahwa orang ini tanda-tanda garis takdir cinta kamu ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu? Oke,
jika dilihat ya, dia ini memang orangnya sedikit ego ya, tapi dia orangnya memiliki perasaan yang begitu besar terhadap diri kamu. Sebenarnya dia orangnya baik, tetapi karena dominan ya sama egonya dia, sehingga segala sesuatu kebaikan dia tertutupi oleh rasa ego dia yang sangat besar. Bahkan di antara mereka ini juga orang yang sangat peduli ya terhadap diri kamu, dan beberapa di antara mereka juga sepertinya sangat menyayangi kamu ya sepenuh hati tanpa melihat latar belakang kamu ya, tanpa melihat siapa kamu di masa lalu. Intinya apa yang ada di dalam diri kamu tuh dia selalu merasa bersyukur. Hanya saja terkadang yang membuat diri kamu merasa kesal dan jengkel sama dia ketika orang ini memiliki rasa ego yang sepertinya terlalu dominan gitu. Sedangkan kamu tuh dituntut untuk memaksakan diri ya menerima keadaan, dan kamu tuh nggak boleh komplain sama dia, karena apabila kamu bersuara maka bisa memicu terjadinya perdebatan baru. Kita akan lihat ya di sini bagaimana energi seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu. Ya, siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu? Saya melihat ya, cara dia dalam menjalani hubungan, ya dia itu penuh dengan kebebasan. Dia orangnya tidak terlalu suka apabila ruang gerak dia dibatasi oleh pasangannya. Makanya apabila kamu terlalu mengekang dia, itu membuat dia merasa nggak nyaman dan bisa berubah sikap ke kamu, gitu ya. Tetapi apabila kamu bisa memberikan dia kebebasan, orang ini bisa ya menjaga kepercayaan atau amanat yang sudah kamu berikan kepada dirinya dia. Dan saya melihat ya, secara finansial dia cukup mapan. Mungkin di antara mereka ini ada yang seorang pengusaha, mungkin ada juga beberapa di antara mereka ini ya seorang pimpinan, manajer ya, supervisor atau bahkan CEO gitu ya. Dan saya melihat ya, yang membuat dia cukup matang ya memilih kamu sebagai pendamping hidupnya dia, karena dia merasa bahwa kamu sosok seseorang yang sangat sabar dan tidak terlalu menekan ruang gerak dia, sehingga membuat semakin lama dia semakin sayang sama kamu. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya digariskan menjadi pasangan sah kamu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya ditakdirkan menjadi pasangan sah kamu? Oke, jika dilihat ya, dia ini memang tipikal seseorang yang terkadang sangat membingungkan. Bahkan kamu yang sudah cukup lama mengenal dia, terkadang tuh masih merasa kesulitan untuk memahami apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Karena terkadang ya di hadapan dia kamu tuh selalu serba salah. Diam salah, bersuara pun juga salah. Tetapi di belakang itu semua ya, saya melihat bahwa ada garis takdir yang sangat kuat gitu ya. Bahkan di antara mereka ini juga sepertinya dia selalu ya berusaha ingin memposisikan diri menjadi pasangan yang terbaik buat kamu, meskipun ya kamu selalu serba salah di mata dia. Dan jika dilihat dari energinya ya, saya merasa beberapa di antara mereka itu saat ini sedang mempersiapkan sesuatu hal yang akan membuat kamu merasa terkejut, di mana orang ini sepertinya sudah membulatkan tekad dia untuk memilih kamu menjadi pasangan sahnya. Jadi tinggal tunggu waktunya aja. Apabila waktunya sudah tiba, tanpa kamu minta pun, orang ini akan membuktikan rasa sayang, kesungguhan, dan keseriusan dia yang sesungguhnya. Kita akan coba cek lagi. Kita akan coba lihat ya, siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu? Siapakah dia seseorang yang sudah digariskan menjadi pasangan sah kamu? Oke, jika dilihat dari energinya ya, saya merasa beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang sangat introvert ya. Dia orangnya sangat gak suka keramaian. Bahkan ketika dia keluar atau dating sama kamu, dia lebih memilih tempat yang sunyi, tempat yang mendukung untuk berkomunikasi, atau tempat-tempat yang sangat romantis ya. Dia ini orangnya gak terlalu suka keramaian. Apalagi dia ini juga orang yang paling merasa gak nyaman apabila kamu memasukkan dia ke dalam circle kamu. Karena orang ini punya cara tersendiri bagaimana menikmati hidup ya, karena prinsip dia dalam menjalani suatu kehidupan ya, hidup tuh nggak harus selalu dengan keramaian gitu ya. Mungkin dia bisa berbahagia ketika dia bisa menikmati me time dia bersama seseorang yang dia cintai, yaitu kamu.
Dan di sini yang aku lihat tuh memang ya proses perjalanan hubungan kamu tuh nampaknya begitu panjang. Bahkan saya melihat ya beberapa di antara kamu juga sempat pernah terpisah sama dia karena mungkin kesalahannya atau mungkin kesalahan kamu ya, atau dia yang kurang memahami kamu atau sebaliknya ya, kamu yang kurang memahami dia. Tapi pada akhirnya orang ini kembali ke dalam kehidupan kamu dan ini bukanlah suatu hal kebetulan ya. Memang saya melihat ada garis takdir yang sangat besar antara kamu dan dia. Jadi tinggal diperbaiki saja mana yang menjadi kekurangan ya yang terjadi di dalam hubungan kamu agar menjadi hubungan yang jauh lebih baik atau sempurna ya. Kita akan coba lihat ya di sini. Saya akan coba lihat dulu ya. Bagaimana energinya? Ya, saya akan melihat bagaimana energi seseorang yang sudah digariskan menjadi pendamping hidup kamu ya. Wow. Ya, saya merasa beberapa di antara mereka saat ini sepertinya sedang merasa tersiksa, stres berat ya. Karena mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang menganggap gitu ya bahwa diri kamu tuh digantung sama dia, ditarik ulur sama dia, sedangkan kamu tuh meminta keseriusan dan kepastian ya. Dan beberapa di antara kamu ya sepertinya ada yang mencoba menarik diri dari dia sebagai bentuk wujud rasa kekecewaan kamu terhadap suatu hubungan yang terlalu berat ya untuk diharapkan. Kita akan coba lihat lagi bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Saya akan coba lihat ya. Wow. Ada kartu King of Swords ya. Saya melihat ada beberapa di antara mereka yang sedang merenungi kesalahannya yang telah membuat diri kamu merasa kecewa dan sakit hati. Memang bisa dibilang ya rasa perenungan dia ini terlalu terlambat gitu. Karena kenapa gitu ya? Tidak dari dulu dia berubah ya, tetapi orang ini berubah setelah diri kamu merasa kecewa dan tidak terlalu mengharapkannya. Seperti itu. Kita akan coba lihat bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? Oke. Wow, saya melihat ya, ada seseorang yang saat ini sedang menangis, meneteskan air mata, karena beberapa di antara mereka sepertinya merasa kecewa terhadap sikap kamu kepada dia. Mungkin ya, secara nggak sadar, ada kata-kata kamu yang terlalu ya membandingkan dia dengan yang lain, atau mungkin ya beberapa di antara kamu tuh nggak sadar bahwa ucapan kamu telah menyakiti atau menyinggung perasaannya sehingga membuat dia merasa terluka, membuat dia merasa kecewa, atau mungkin ada juga ya tindakan yang kamu lakukan ya yang membuat orang ini merasa cemburu ya terhadap diri kamu. Kita akan lihat lagi bagaimana energi dia sekarang. Bagaimanakah energi dia sekarang? Bagaimanakah energi dia sekarang? Oke, wow. Seven of Wands ya. Saya melihat ada seseorang yang sebenarnya ingin meminta maaf ke kamu ya, tapi dia ada penghalang. Nggak tahu ya penghalangnya apa. Apakah kamu tidak ingin berkomunikasi dengannya, atau memang kamu sengaja menutup pintu maaf kamu ya karena dia sudah keterlaluan, atau mungkin ya beberapa di antara mereka ini memiliki keterbatasan untuk bisa berkomunikasi dengan kamu karena kamu telah memblokirnya, karena ada perasaan kecewa, karena ada perasaan amarah yang menggebu-gebu gitu ya, sehingga membuat orang itu merasa kesulitan. Padahal jika dilihat dari energinya ya, banyak sekali ungkapan isi hati yang ingin dia sampaikan kepada diri kamu, tapi terbatas karena adanya penghalang ya, seperti yang saya sebutkan. Kita coba lihat lagi ya, bagaimana energi dia saat ini ya, bagaimanakah energi dia saat ini. Wow, saya melihat ya beberapa di antara mereka ada yang terjebak dalam sebuah kesulitan. Mungkin ada yang kesulitan finansial, mungkin ada yang terjebak dalam kesulitan hutang piutang, atau mungkin ada juga ya beberapa di antara mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan ya untuk masalah pekerjaan ya. Jadi membuat dia tuh saat ini sedang merasa terpuruk dan dia berharap bahwa kamu tuh bisa menjadi support system yang baik baginya. Memang dia sadar bahwa saat ini dia masih belum cukup bisa membahagiakan kamu, tapi dia berharap bahwa suatu saat apabila semua keinginannya terpenuhi, orang ini akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, yaitu bisa membahagiakan kamu secara nyata. Ya. Oke, saya akan coba lihat lagi di sini bagaimana energi ya, energi dia saat ini. Oke.
Wow, saya merasa ya bahwa saat ini ada seseorang yang nampaknya sangat merasa bahagia karena semesta sudah mempertemukan seseorang sebaik kamu, ya, seseorang setulus kamu yang membuat orang ini tuh jadi tidak bisa berkata-kata, gitu ya. Karena memang saya melihat ya, semenjak pertama kali dia ketemu sama kamu, dia merasa bahwa kamu adalah berkah dan anugerah yang dikirimkan semesta untuk dia cintai, seperti itu. Dan kita akan coba lihat lagi ya bagaimana energi dia saat ini. Oke, saya merasa ya ada di antara mereka yang saat ini ya sepertinya tidak niatan dia sengaja menggantungkan hubungan ini, tetapi keadaanlah yang memaksakan dia untuk membuat situasi hubungan ini jadi menggantung ya. Entah karena adanya jarak yang memisahkan kalian ya, atau mungkin dia masih ada prioritas lain yang harus dia lakukan, sehingga ini sangat berdampak, sangat berpengaruh terhadap situasi kondisi hubungan kamu yang sepertinya mengambang ya. Oke. Kita akan clear up ya. Saya akan coba lihat ya lebih detail lagi. Karena semakin banyak kartu yang terbuka, semakin banyak energi yang akan terbaca. Jadi di sini Clarissa akan coba lihat lagi ya. Saya akan coba lihat lagi. Wow, sorry ya, di sini ada apa ini yang jatuh ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Oke. Saya akan coba lihat bagaimana situasi kalian berdua. Ya, saya akan coba dalami bagaimana situasi kalian berdua saat ini. Bagaimana situasi kalian berdua saat ini? Wow, ada banyak kartu nggak saya ambil ya? Saya akan coba cari yang paling kuat energinya. Saya akan coba lihat bagaimana situasi hubungan kalian berdua. Wow, sangat romantis ya. Jadi saya melihat beberapa di antara kamu tuh saat ini ada yang mengalami fase perbaikan ya, mengalami fase keseimbangan, kestabilan gitu ya. Bahkan mungkin ada juga di antara kalian berdua yang saat ini sedang sama-sama berbahagia, menikmati romantisme suatu hubungan yang memang kalian dambakan selama ini. Tetapi memang ya saya melihat di belakang kebahagiaan yang terjadi saat ini ya, di masa lalu tuh banyak tangis ya yang sudah kalian perjuangkan, yang sudah kalian korbankan, sehingga ini adalah kado terindah dari semesta ya yang semesta berikan untuk hubungan kalian. Kita akan lihat bagaimana situasi kalian berdua saat ini. Bagaimana situasi hubungan kalian berdua saat ini. Ada yang tidak seimbang ya. Jadi saya melihat ini lebih ke arah mental dan emosional. Mungkin ada di antara kamu yang saat ini ya, emosi kamu sedang tidak stabil, emosi kamu sedang tidak seimbang ya. Entah karena mood kamu kacau, entah karena kamu mengalami rasa kekecewaan, atau mungkin kamu mengalami suatu tekanan ya di luar hubungan. Entah tekanan sama lingkungan pekerjaan kamu, ya, ataupun mungkin ada tekanan dari pihak keluarga kamu sehingga membuat sangat berpengaruh ya terhadap kondisi hubungan kalian. Saya akan coba lihat lagi di sini. Saya akan coba lihat ya bagaimana situasi kalian berdua saat ini. Wow, ada yang fase proses pengenalan. Jadi entah kamu sadar atau tidak, ada di antara mereka yang sepertinya sudah mencoba mengadaptasikan ya diri kamu ke pihak keluarganya sebagai wujud bentuk bahwa orang ini tuh sangat serius sama kamu, gitu ya. Dan beberapa di antara mereka ini sepertinya dikit banyak sudah sering ya menceritakan tentang personality dirinya kamu ke pihak keluarganya sebagai bukti tanda bahwa orang ini nggak main-main sama kamu. Dia benar-benar mencintai kamu. Dia benar-benar ingin menganggap kamu sebagai calon pasangan sahnya, gitu ya. Sehingga nantinya, ya agar keluarganya dia ini tidak merasa kesulitan ya untuk beradaptasi dengan diri kamu. Kita coba lihat bagaimana situasi kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah situasi kamu dan dia saat ini? Wow, saya melihat ya, ada beberapa di antara kamu atau dia yang saat ini sedang kehilangan arah, ya. Karena kamu dan dia terjebak dalam sebuah kerumitan hubungan, di mana terkadang kamu tuh merasa ambigu ya. Apakah kamu tuh baiknya tetap terus memperjuangkan hubungan ini, atau lebih baik kamu melepaskan demi mencari kebahagiaan yang jauh lebih baik. Tetapi kamu sadar ya bahwa melupakan dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sampai pada akhirnya saya melihat gitu ya, baik kamu ataupun dia sama-sama sedang kehilangan arah, kayak gitu.
Kita coba lihat bagaimana situasi ya. Bagaimana situasi kamu dan dia saat ini. Bagaimana situasi kamu dan dia saat ini. Wow, saya melihat ya, ada beberapa di antara kamu atau dia yang sedang merencanakan sebuah pesta. Bisa pesta pernikahan, pesta pertunangan, atau bisa juga ya pesta ulang tahun, anniversary hubungan kalian, atau mungkin anniversary kelahiran kamu atau kelahiran dia gitu ya. Sedang ada yang mempersiapkan suatu kejutan gitu ya. Kejutan terindah sebagai bukti rasa sayang atau rasa saling peduli satu sama lain. Kita coba lihat bagaimana situasi kamu dan dia saat ini. Oke, saya melihat ya, kamu tuh sepertinya terlalu banyak berlarut-larut dalam kekecewaan. Gak tahu kenapa, apakah cara dia mencintai kamu yang salah, atau kamu tuh dipertemukan dengan orang yang kurang tepat, sehingga bukan kebahagiaan yang kamu terima, melainkan terlalu sering ya kamu meneteskan air mata karena rasa kekecewaan yang terjadi dalam hubungan ini. Yang saya rasakan ya, awal pertama kali kamu mengenal dia, kamu tuh terlalu punya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap dia, seolah-olah bahwa dia ini orang yang kamu cari, orang yang kamu sayangi gitu ya. Ya memang dia orangnya penyayang gitu, cuman menurut aku tuh dia ini tipikal orang yang kurang bisa ya memahami perasaan kamu, sehingga kamu sering banget dibuat kecewa terhadap dirinya dia. Terus saya melihat ya bagaimana situasi hubungan kalian. Wow, menarik ya. Saya merasa ada ya di antara kamu yang sepertinya ingin memilih berpisah, karena ya sudah tidak ada gunanya gitu ya mempertahankan suatu hubungan yang terlalu toksik. Tapi beberapa di antara kamu tuh sebenarnya masih terlalu berat ya untuk sama-sama menjauh. Kenapa? Karena baik perasaan dia maupun perasaan kamu masih sama-sama begitu besar. Hanya saja ya saya melihat tuh kalian berdua ini sama-sama kurang bisa saling melengkapi dan kurangnya interaksi atau komunikasi, sehingga segala sesuatu yang selama ini telah kamu bangun bersama dia hancur ya, sia-sia seperti itu. Dan di sini saya akan coba lihat ya. Saya akan coba baca. Saya akan coba lihat, saya akan coba baca di sini. Saya akan coba lihat ya bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Wow. Perasaan ya. Wow. Di sini ada yang merasa fortune ya. Fortune itu artinya keberuntungan. Ada di antara mereka yang meskipun dia tidak berucap ke kamu secara langsung ya, tapi sebenarnya dari hati, dari cara dia memperlakukan kamu ya, itu sudah bisa terbaca ya bahwa orang ini tuh sangat merasa beruntung karena sudah dipertemukan dengan seseorang sebaik kamu ya. Memang jika dilihat dari energinya, saya merasa beberapa di antara mereka ini memang orangnya sangat kurang ya, kurang bertanggung jawab ya terhadap hubungan ini. Tapi di antara mereka ini kayak apa ya, bisa saling melengkapi. Oke, saya akan coba lihat lagi bagaimana perasaan dia ke kamu. Wow, ya. Saya merasa beberapa di antara mereka lebih memilih menjauh dari kamu karena dia sadar bahwa saat ini emosi kamu sedang meluap-luap, ya. Jadi ada di antara mereka yang sepertinya dia berusaha sengaja menarik diri untuk tidak berinteraksi dengan kamu meskipun kamu sangat kecewa terhadap dia, tapi memang orang ini ingin menghindar dulu. Dia ingin mencari situasi yang tepat, ya, kapan waktu yang pas untuk dia bisa berkomunikasi kembali dengan kamu. Ya, karena dia tipikal orang yang menurut aku tuh dia baca perasaan kamu banget ya, baca situasi kamu. Ini tuh mendukung nggak gitu ya buat aku tuh ngomong sama kamu, buat aku ngejelasin apa yang sudah terjadi. Kita cek lagi. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Wow, saya melihat ya ada yang mencemaskan kamu, tapi kamu nggak sadar bahwa saat ini kamu sedang dicemaskan oleh seseorang yang benar-benar sangat mencintai kamu, ya. Karena
beberapa di antara mereka ini terlihat ya, dia bukan sosok seseorang yang sangat romantis, sehingga jauh ekspektasi kamu bisa membayangkan bahwa orang itu sangat mencemaskan kamu. Padahal secara fakta dan realita ya, meskipun dia orangnya cuek, meskipun dia orangnya nggak romantis ya, tapi orang ini tuh punya cara tersendiri loh, bagaimana cara dia bisa membuktikan rasa sayang dia kepada kamu gitu ya. Kita akan coba lihat lagi bagaimana perasaan dia ke kamu. Bagaimana perasaan dia ke kamu sekarang. Wow, saya melihat ya, ada seseorang yang nampaknya saat ini sedang fokus ya. Fokus apa? Fokus ke arah hubungan ini. Fokus ke arah ingin mewujudkan apa yang menjadi mimpi dan harapan kalian selama ini. Karena saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini sudah berpikir ya bahwa saat ini adalah waktu yang tepat ya untuk mulai seriusin kamu ya. Sudah waktu yang tepat untuk dia menikah, karena beberapa di antara mereka juga sepertinya mendapatkan tekanan sosial ya. Kayak mungkin banyak yang tanya-tanya kapan kamu menikah, kapan kamu married, kapan kamu punya anak dan lain sebagainya. Sehingga saat ini konteksnya dia ingin fokus ya, memperbaiki segala kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Fokus bagaimana membangun hubungan ini menjadi hubungan yang lebih layak ya untuk diperjuangkan. Oke, saya akan lihat lagi di sini. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Bagaimana perasaan dia ke kamu? Wow, saya melihat ya. Saya merasa beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang merasa dicintai sama seseorang yang akhir-akhir ini dekat sama kamu. Ya, meskipun kamu ragu terhadap tujuan dia mendekati kamu, tapi percayalah bahwa orang ini ada indikasi menjadi takdir cinta kamu. Ya, tapi kamu harus hati-hati ya, karena saya melihat perkenalan kamu juga sepertinya masih perkenalan yang singkat. Jadi jangan terlalu terburu-buru dulu memberikan semua hati perasaan kamu buat dia sebelum kamu tahu siapa dia sebenarnya. Oke, kita akan lihat bagaimana perasaan dia ke kamu. Wow, saya melihat ya, sepertinya ada seseorang yang ingin bercerita ke kamu, ingin mengungkapkan segala rasa yang selama ini dia pendam. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama suka atau cinta kepada diri kamu tapi belum terucap. Kenapa? Ya karena mungkin di masa lalu dia belum siap, atau mungkin bisa juga pada saat dulu dia mencintai kamu tapi pada saat kamu sudah punya pasangan, dan dia merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan dia kepada kamu. Karena ya dia ini rasanya gimana ya, dia ini tidak mau ya kayak mati penasaran gitu. Jadi kayak dia ini harus tahu gitu ya bagaimana perasaan aku kepada seseorang yang dia sukai, seperti itu. Kita coba cek lagi di sini. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Wow, saya melihat ya, kamu sepertinya mendapatkan ya, akan mendapatkan keajaiban, atau kamu sudah mendapatkan keajaiban dari semesta, di mana saya melihat ya apa yang menjadi keinginan kamu tuh akhirnya tercapai satu persatu, meskipun belum semuanya. Tapi setidaknya ya kamu harus bisa mensyukuri apa yang sudah semesta berikan ya. Karena saya melihat ini merupakan hasil dari kerja keras dan kesabaran kamu selama ini ya. Oke. Saya akan coba buka lagi ya di sini. Saya akan coba lihat ya, di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. Kita shuffle dulu ya. Kita lihat ya ada zodiak apa aja. Saya melihat di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo. Dan bagi kamu yang merasa zodiaknya Taurus, Capricorn, Virgo, hati-hati terhadap amarah. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan suatu amarah, karena segala sesuatu yang tidak dikendalikan secara bijaksana bisa memicu terjadinya suatu kehancuran. Kehancuran apapun ya, bisa kehancuran hubungan, bisa kehancuran persahabatan, bahkan karena amarah pun juga bisa menghancurkan kondisi hubungan keluarga. Jadi lebih berhati-hati, karena saya melihat ya Taurus, Capricorn, Virgo, akhir-akhir ini kamu terlalu banyak pikiran ya, terlalu banyak sesuatu hal yang menekan pikiran kamu, sehingga akhir-akhir ini beberapa di antara kamu tuh menjadi pribadi yang sangat sensitif, menjadi pribadi yang
mudah tertekan, ya, gampang mikir, gampang ke-trigger, gampang emosi, dan gampang kecewa, ya. Kita akan coba lihat lagi, ya. Ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca, ya. Di sini ada Libra, ada Scorpio, ya. Ada Gemini, ya. Ada Gemini. Bagi kamu, ya, yang merasa zodiaknya saya sebutkan tadi, kekecewaan, patah hati bukan akhir dari segalanya, karena di balik itu semuanya pasti akan ada berkah, ya. Berkah anugerah atau hikmah yang bisa kamu petik, yang bisa kamu ambil, ya. Yang jelas, kamu selama ini sudah memposisikan diri, ya, menjadi seseorang yang baik di mata siapapun. Dan memang, ya, segala sesuatu yang dilakukan baik itu juga tidak harus selalu dibalas dengan kebaikan. Terkadang ada juga gitu, ya, kita sudah merasa baik sama orang, tapi orang nggak baik sama kita. Yang terpenting kita jangan lelah menjadi orang baik gitu, ya. Karena suatu saat kebaikan itu akan menghampiri diri kamu sendiri. Wow, di sini ada energi Taurus lagi, ya. Untuk Taurus, ya, ini energinya elemennya sama loh, ya. Saya melihat tuh akhir-akhir ini memang emosional kamu sangat kuat, ya. Saya melihat emosional kamu sangat kuat, entah terhadap pasangan kamu, terhadap sahabat kamu, atau sama orang-orang yang kamu nilai itu apa, ya, kamu nilai kayak, ya, mereka terlalu munafik gitu, ya. Terlihat baik di depan, di belakang suka membicarakan kamu. Terus di sini juga ada Pisces, ya. Untuk Pisces, kamu harus fokus, ya. Fokus terhadap segala keinginan yang harus kamu capai. Karena saya melihat pada saat flashback ke belakang, banyak sekali, ya, cita-cita dan angan kamu tuh yang gagal, ya. Bukan karena kesalahan kamu, tetapi karena saya melihat kamu dipertemukan dengan seseorang yang sepertinya kurang mendukung, ya, terhadap aktivitas kamu. Sehingga kayak, ya, banyak sekali pencapaian yang terabaikan, ya. Terus selanjutnya di sini ada Libra, ada Gemini, ya. Terus ada Scorpio juga. Kuat, ya, dua elemen ini. Saya merasa beberapa di antara kamu tuh kayak ada yang saat ini sedang mengalami suatu penurunan, ya. Entah penurunan keuangan kamu, ya, ataupun mungkin perasaan kamu saat ini sedang down, ya, sama seseorang. Atau, ya, saya merasa bahwa, ya, saat ini tuh kayak situasi kamu sedang tidak stabil gitu, ya, sedang mengalami down-downnya gitu. Tapi jangan pernah menyerah, ya. Karena yakinlah segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan itu akan mencapai titik puncaknya ketika semesta sudah mempersiapkan segalanya untuk kamu. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak, ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif, ya. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Ya, bagi kamu yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan booking aja. Nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini. Bye, terima kasih.